saya Ibu Ning Sri Mulyati. Saya akan menjelaskan tentang analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan kasus yang terjadi di kasus 4. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya, langkah pertama itu yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Penting untuk memahami inti dilema moral dan mencegah keputusan yang gegabah. Ini membantu kita membedakan apakah persoalan yang dihadapi bersifat moral atau hanya norma sosial. Sehingga keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan tepat. Nilai-nilai yang bertentangan yaitu nilai moral dan norma sosial. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya Rara, Tari, Busri, dan Nina. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya langkah ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta relevan. Penting agar keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat. Dilema moral dipengaruhi oleh banyak faktor nyata seperti kronologi kejadian, konteks, dan hubungan antar pihak. Dalam kasus ini, Rara menemukan dompet di perpustakaan dan dia menyimpannya karena dia merasa itu sudah menjadi haknya, rezekinya. Tari satu-satunya saksi yang melihat bahwa Rara mengambil dompet tersebut, tetapi Tari diam saja karena Rara itu adalah teman dekatnya dan suka menolong Tari. Tiba-tiba Nina berbicara kepada Ibu Sri bahwa dia kehilangan dompet. Seperti itulah fakta-fakta yang terjadi. Untuk langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah, yang mana bisa dilakukan yaitu langkah keempat bisa dilakukan dengan 5 uji etika dengan sebagai berikut. Yang pertama, 1 uji legal. Apakah ini melanggar hukum? Tentu saja, karena ini adalah mengambil barang milik orang lain. Uji regulasi. Apakah ini sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Tidak sesuai, karena kebijakan sekolah itu harus mengedepankan kejujuran. Uji intuisi, apakah kata hati nuraninya jika saya seperti ini? Uji intuisi yaitu Rara berbicara baik-baik kepada Tari bahwa apa yang dilakukan, Tari berbicara kepada Rara bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jika dia tidak mau mengembalikan, baru dia konsultasi kepada guru. Uji publikasi, bagaimana jika keputusan ini dibaca masyarakat di koran atau sosial media. Jadi sebelum kebenaran terungkap atau ada solusi yang tepat, kita tidak jangan dulu men-share atau mempublikasikan. Uji panutan atau idola, apa yang akan dilakukan tokoh yang saya kagumi dalam situasi ini. Itu apabila temannya itu menegur dengan cara yang bijak, berbicara dulu 4 mata, baru kalau tidak ada solusi baru melibatkan pihak lain, seperti itu. Untuk langkah kelima yaitu pengajuan paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Langkah kelima yaitu menguji paradigma benar lawan benar. Jadi di sini kita mengidentifikasi jenis pertentangan nilai inti dalam dilema yang dihadapi. Jadi seperti keadilan dan belas kasih. Jadi di sini dua-duanya itu sama-sama baik karena yang satu temannya ingin melindungi teman yang berbuat salah, tetapi di lain sisi dia suka membantu gitu. Jadi jadi kita harus memilih prinsip yang tepat gitu. Jadi masing-masing ada yang menyelesaikan dilema gitu. Apakah kita bisa memilih prinsip yang tepat sehingga keputusan yang diambil lebih etis, konsisten, dan bertanggung jawab. Untuk langkah ketujuh adalah opsi yang lain yang lebih kreatif, adil yang bisa dan bijak yang bisa dilakukan.
yaitu langkah ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Penting untuk membuka kemungkinan solusi ketiga di luar dua pilihan yang tampak saling bertentangan dengan mengeksplorasi kompromi atau pendekatan baru. Kita bisa menemukan penyelesaian yang lebih kreatif, adil, dan bijak dalam menghadapi dilema moral daripada hanya memilih antara opsi A atau B. Jadi di sini kompromi sudah tentu saja dilakukan dulu 4 mata. Kalau sudah tidak ada solusi, baru kita mencari pendekatan yang lain. Apakah berbicara dengan guru ataupun kita menemukan solusi lagi dengan berbicara kepada yang kita percaya, seperti itu. Dan ada juga kita bisa mengantar teman kita itu untuk mengembalikan dompet dan meminta maaf. Tetapi apabila hal ini tidak ada solusi, jadi kita bisa bisa berkonsultasi lagi kepada orang yang kita percaya. Untuk yang langkah ke-8 adalah apa keputusan akhir yang Ibu ambil sesuai dengan analisa kasus 4, yaitu membuat keputusan merupakan titik penting yang menuntut keberanian moral untuk bertindak sesuai nilai yang diyakini benar. Tetapi ini juga harus mempertimbangkan fakta, nilai, dan kemungkinan solusi. Keputusan yang diambil harus mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi konsekuensi secara etis. Seperti itu. 9 yaitu pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu di kemudian hari. Langkah ke-9 yaitu melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Penting untuk mengevaluasi proses yang telah dilalui, memahami pelajaran yang didapat, dan memperbaiki cara berpikir etis ke depan. Refleksi ini memperkuat kepekaan moral dan membekali kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijak di situasi-situasi serupa di masa mendatang. Demikianlah pemaparan langkah 1 sampai langkah 9 untuk kasus 4 ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.